normal totalnya ya 700, kita 700 800 itu di luar tipping ya. Di luar tipping kita ada tipping mingguan, ada tipping pribadi, ada bar waiter dan bar keeper juga. Bertemu lagi di Osen Challenger TV. Di video kali ini dengan saya Miss Riris, kita mau ngobrol lagi nih sama alumni dari Osen Challenger yang sudah berkarir di kapal pesiar. Kita kenalan dulu yuk. Halo, selamat pagi Mas. Pagi. Oke, kita kenalan dulu ya dengan Osiris yang sedang menonton. Mulai dari siapa nih? Dari saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Kevin Indragurito, asal Banjarnegara. Saya bekerja di Aida Cruise, kemarin Aida Nova, dan besok Aida Sol. Posisinya sendiri di apa? Sekarang bar waiter. Di bar waiter. Oke, kalau satunya nih dengan perkenalkan, nama saya Pradika Dewangga. Saya di Aida Cruise juga. Kapal pertama saya Aida Prima, terus next cruise kembali ke Prima lagi. Oke, di posisi untuk sekarang? Posisi FP Utility. FP Utility. Oke, jadi sama-sama di Aida ya, dan kontrak pertama juga kemarin. Oke, berarti kemarin prosesnya bareng ya, dari mau interview bareng. Interviewnya bareng nggak kemarin? Interview duluan kamu kan? Duluan saya. Oke. Mungkin diceritakan dulu nih dari selesai pendidikan sampai interview mungkin boleh? Awal mula sekolah, lulus SMA, lanjut ke sekolah perhotelan ini. Kemudian saya on job training di Malaysia, di Langkawi selama 6 bulan, di bar dan di restoran juga. Setelah itu saya mencoba daftar agensi-agensi selama 3 kali ditolak. Akhirnya yang keempat kali terima. Oke, berarti dari posisi terakhir dulu di OJT juga di bar juga ya, di bar juga, pas sekarang di kapal juga di bar. Jadi sesuai ya yang dulu pelajari selama OJT. Oke. Terus kalau boleh tahu tuh sebelumnya pas Mas Efrian berarti udah gagal 3 kali kemarin. Kenapa masih mau proses? Mungkin ada nih yang mau bikin motivasi Mas tetap berproses. Karena menurut saya nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa dilakuin. Oke, yang penting mau belajar terus ya. Mungkin dengan gagal tersebut malah jadi motivasi ya. Terus kemarin kalau pas yang terakhir untuk interviewnya secara online atau offline? Pertama saya berangkat ke Jakarta, di Alfa Maksasa itu offline. Lolos, kemudian online sama orang Filipina. Untuk usernya yang Ya, online? usernya malah agensinya yang offline ya? Oke, terus kalau Mas Pradika juga? Kalau aku dari online semua. Online semua? Pertama online dari agensinya Palma Sasai, terus yang kedua sama user juga online. Kalau misalkan setelah interview nih, kemarin kan juga kita udah ngobrol-ngobrol nih sama alumni-alumni yang di kapal lain. Mungkin kalau misalkan pasti setiap company beda-beda ya, mereka regulasinya beda-beda. Kalau misalkan Aida sendiri nih dari setelah interview itu prosesnya gimana Mas sampai on board? Kalau setelah interview kita ada training selama 14 hari di Alfa Maksasa Jakarta. Setelah training selesai kita ke medical dulu atau training dulu? Medical dulu baru training. Tapi medicalnya itu kita ada 2 tahap. Yang pertama yang reguler semua cek, terus yang keduanya revalidasi. Terus kalau boleh tahu pas training itu di sana ngapain Mas training? Kan udah ada pengalaman nih di hotel sebelumnya gitu. Kenapa ada training lagi? Untuk belajarnya dari bahasa, terus tentang safety, security, tentang knowledge ya, restoran, knowledge kapalnya juga. Terus
tentang bahasa Jerman yang Oh, oke, berarti bisa bahasa Jerman ya. Apalagi kemarin udah satu kontrak nih, pasti bisa nanti bisa kenalan sama bahasa Jerman Mas. Guten Morgen aja. Oke, jadi yang penting paham ya Iya. gitu. Dan mungkin karena memang dari training itu biar sama semuanya ya, semua dari Iya. kru yang mau join ke kapal gitu Mungkin ya. pemantapan. Pemantapan. Iya. Oke, baik. Jadi kalau dari selisih kemarin selesai training sampai berangkat berapa lama itu? Itu kita sekitar hampir 5 bulan. 5 bulan. Kalau Pradika 6 bulan ya. Aku ya 6 tujuan. Oke. Tapi pas training bareng kemarin. Bareng. Bareng kali ini. Oh, oke. baik. Medical pun bareng, cuma membedakan pemberangkatan. Pemberangkatan aja. Oke. Selisih sebulan. 1 bulan. Tergantung dari user ya kebutuhan Iya. mereka. Ya terus berarti kalau kapalnya juga beda ya. Iya, beda. Oke, jadi seperti itu teman-teman, walaupun prosesnya bareng ya, belum tentu berangkatnya bareng karena kebutuhannya yang berbeda seperti itu. Terus kalau misalkan dari proses nih, menurut Mas Pradika sama Mas Kevin, dari proses sebelum berangkat, apa sih yang menurut Mas kayak susah gitu? Yang paling susah itu di mana? Yang paling susah. Dari interview ya? Yang paling susah nunggu sih. Jenuh. Oke. Menunggu yang sudah pasti tapi masih menunggu. Iya. Tapi karena udah jelas lolos, pasti jelas berangkat ya? Iya, jelas banget. Baik, mungkin itu ya sedikit tadi gambaran proses ke kapal AIDA. Terus kalau misalkan untuk di kapalnya sendiri ini kan walaupun di satu company yang sama, kalian kan di beda kapal nih. Mungkin boleh cerita nanti ya satu-satu ya, gimana sih susah senangnya di kapal gitu. Dari Mas siapa dulu, Kevin dulu? Iya, Pradika dulu lah. Ya dari mungkin ini dulu nih, posisinya dulu bisa dijabarkan Mas, di sana juga sih ngapain? Nah, jadi selama kontrak kemarin ini saya 3 bulan itu sebagai utility di Cafe Mare Bar. Itu setelah itu saya lanjut ke S-Bar selama 1 minggu. Setelah 1 minggu saya pindah ke Vinotech. Vinotech Bar itu seharusnya diisi oleh bar waiter, tapi saya dapat opportunity kasih di Vinotech selama 6 bulan sampai finish kontrak. Suka dukanya di sana tamunya royal, dukanya menurut saya ya kadang homesick kadang gitu. Iya, apalagi sama udah 8 bulan ya di sana. 8 bulan di sana, apalagi dengan ketemu sama orang-orang yang dari luar ya. Iya. Kalau misalkan di bar sendiri nih, berarti banyaknya kalau misalkan di kapalnya Mas itu dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Kalau- ya. Di bar itu hampir merata India, Filipina, Indonesia, Jerman, Ukraina. Berarti baru bulan keempat langsung masuk ke bar itu. Iya, bulan keempat. Besok di bar lagi di kontrak kedua Baru. bar lagi. Dan berarti alhamdulillah berarti langsung dapat promosi ya selama baru 4 bulan nih langsung join ke bar gitu. Tapi gimana Mas dari FB Utility ke bar, ada kesulitan nggak di situ? Untuk kesulitan di bahasa sih ya, kita harus lebih belajar improve bahasa karena kita sering ketemu tamu. Lagi dengan aksennya beda-beda ya. di Bahasanya sana. beda-beda. Paling susah aksen dari mana? Jerman Jerman. Utara. Oke. Terus kalau misalkan untuk Mas Pradika sendiri nih untuk kontrak pertama. Kontrak pertama saya sebagai utility di Aida Prima, restorannya Bella Duna. Dari awal sampai akhir di situ. Di FB Ya. Utility. Ya, kontrak terus. Untuk susahnya apa ya? Susahnya karena mungkin apa ya? Gak ada sih. Nggak ada. Ya normal aja namanya Ya, kerja ya. capek, terus kadang ngeluh itu normal kan. Iya, iya. Itulah susahnya. Terus senangnya lebih banyak kenal tamu dari luar, terus yang jelas utamanya uang sih. Oke, sebelum kita nyenggol ke uang nih, tadi kan Mas Kevin sama Mas Pradika berarti sama-sama dari awal FB Utility ya. Mungkin nih ada yang penasaran nih dari Osir semua, kok sama-sama FB Utility, emang FB Utility itu entry level ya buat ke FNB? Iya benar sekali. Oke, jadi kerjanya apa nih kalau di FB Utility? Kalau di restoran kerja saya pertama itu prepare untuk gelas, terus prepare untuk plate, piring, ya. Terus habis itu minuman kayak
Coca-Cola, Fanta, kopi, ya kopi, Rosmik itu. Oke, berarti lebih banyak untuk prepare. Iya, untuk prepare makanan dan minuman lain. Oke, baik. Jadi kalau misalkan walaupun baru di entry level, tapi itu karena memang pijakan pertama ya Mas ya, harus gitu melewati. Apa ini Mas Pradika belum dapat promosi, insya Allah tahun depan nih. Insya Allah dikontrakan dulu. Oke, karena yang penting sudah apa ya, karena sama-sama di kapal ya Mas ya, di sana pasti kan nanti mungkin juga udah ada pemantapan nih nanti mau setelah ini di posisi apa gitu. Yang penting kalau ada seperti Mas Kevin ada opportunity, ada kesempatan diambil ya. Oke. Kalau misalkan menyinggung masalah uang nih, mungkin kita pasti penasaran nih kalau di AIDA sendiri boleh di-spill nih. Sebagai utility itu normal totalnya ya 700-800 itu di luar tipping ya. Di luar tipping kita ada tipping mingguan, ada tipping pribadi, ada bar waiter dan barkeeper juga ngasih. Banyak seripilannya ya. Oke. Tapi kalau misalkan untuk kontrak kedua ini nanti ada penambahan salary Mas untuk Mas Pradika? Harusnya ada. Harusnya kebijakan baru tiap kita naik ya. Oke, berarti walaupun di posisi yang sama beda ya. Iya. Oke. Terus di sana kan kerja di kapal itu kan benar 12 jam ya? Betul. Kita berapa nih kalau di F&B? Kalau di F&B sekitar 11 kayaknya. 11. Dari jam 8 ke jam setengah 12. Oke. Terus break 1 jam setengah, nanti jam 1 berangkat lagi sampai jam 3. Break lagi jam 6 sampai jam 10. Berapa jam? Ya segitulah ya. Untuk saya Ya, karena saya nggak straight. Karena kalau dia di bar kan straight, kalau saya beda. Straight. Baik. saya dari jam 12.30 siang itu backup di Cafe Mare Bar, di bar lain sampai jam 3 ngambil provision, ambil barang-barang untuk pening bar saya. Nanti karena Pinotek itu bukanya jam 5 sore. Setelah itu 5.30 break sampai jam 7 malam. Jam 7 malam sampai jam 12 malam. Oke, jadi banyak breaknya ya, berarti nggak Iya. full kerja gitu, jadi break ada break gitu. Oke, terus kalau misalkan lagi break nih, kadang turun nggak atau mending buat tidur aja istirahat gitu, jalan-jalan gitu? Tergantung ya. Ya, kalau Tergantung kita kondisi lagi, ya. iya, kalau lagi butuh sesuatu, misal kita lagi pengen Apa gitu. mie instan, kita keluar pada Iya, oke. Udah jalan-jalan kemana nih? Mas Pradika. Aku cuma Spanyol, Portugal, Hamburg, Jerman itu, terus ke Norwegia, Irlandia. Itu tadi ada cumanya loh, padahal banyak loh. Ya, maksudnya belum semua kan impiannya kan Iya semua. untuk keliling Oke. dunia. Ini Instagramnya udah ini belum? Ini udah yang highlightnya beberapa kali. Oke, Bisa kalau dicek. nanti cek ya kalian atau posiernya mau ngecek nih. Oke, kalau Mas Kevin sendiri nih? Kalau saya kemarin ke komportnya di Jerman, di Kiel, terus Norwegia, terus Inggris, Belanda, ke Amsterdam, Rotterdam juga, terus Denmark sudah. Oke, mungkin nanti kalau buat Osirs yang penasaran boleh ngecek Instagramnya nih, mister-mister yang di sini atau Aduh. nanti kita lihat di sini ya, di sini di layar ini nih. Oke, terus kalau misalkan di waktu luang itu kadang ambil ini nggak ada sampingan gitu mungkin? Ini juragan sampingan Iya, ini. Enggak. ambil apa nih? Oh, saya cuman servis tamu aja sih, Kak. Nah, Iya, di ketekan tamu itu sampingan saya. Oke, baik. Kalau Mas Pradika ada nih? Aku kerja aja. Kerja aja. Iya, belum tahu Belum tahu tentang nanti. itu. Ya. Oke. Masih fokus dulu iya, ya? masih fokus masih kerja aja. Oke. Terus kalau misalkan di kontrak pertama ini kan sebelumnya juga udah ada experience di hotel ya. Realnya nih kerja di hotel kayak gini gitu. Pas kerja di kapal ada nggak sih yang bikin Mas kaget gitu dari kultur di sana? Pasti kan beda lah ya dengan setiap perusahaan beda. Apalagi ini yang udah ke hotel darat sekarang kapal gitu. Jelas dari tamu kita beda karena itu Banyak. tamu banyak, terlalu banyak juga. Terus setiap minggu kita ada drill ya. Iya. Itu wajib. Lebih gitu sih. Oke.
ini nggak sakit nggak bisa lagi kan perubahan cuaca nih pasti. Kalau sakit pernah waktu mau pulang, Mau Hamin pulang. 3 sebelum pulang saya Aku sakit. seminggu sebelum pulang. Malah pas mau pulang ya, bukan Iya. pas mau berangkat. Itu kenapa itu? Itu demam, kecapean karena habis tahun baru sama Natal itu benar-benar Oh iya, Nataru. Wah, full. bludak pasti nih Bludak. Nataru nih. Tapi tipsnya banyak nih Nataru. Kalau kemarin. ini Banyak. Ya, Alhamdulillah. pokoknya ini sos. Terus kalau Mas Pradika nih kemarin Nataru gimana juga nih pas prepare? Preparean sih ekstra ya. Kalau preparean tentang ada spesial cruise atau ada event di cruise tuh pasti ekstra tenaga, ekstra prepare juga. Iya. Oke. Soalnya tamunya ya dikatakan spesial, dikatakan banyak, ya memang Banyak. banyak. Banyak banget itu. Iya. Berapa kadang Ya harus set up banyak Iya, macam setapannya kan kalau yang biasa cruise biasa paling cuma udah standar. dailynya sudah Mm-mm. kayak gitu terus. Kalau yang spesial kan ada tambahan, ada apa gitu. Oke. Itu untuk special cruise biasanya cuma beberapa hari ya, Bro. Cuma 3 hari, 3 hari, 4 hari. Pas lagi ada event-event Iya, juga ya. ada event. Itu paling banyak itu berapa Mas tamu selama Mas kerja di sana? Kalau kapasitas kapal Aida Prima itu sering 4.300, 4.200, 300 Kalau di Edenova itu lebih banyak. normal 6.500. Tuh, lebih banyak. Iya, iya ya. Sudah membayangkan nih 6.000 orang gimana gitu. 6.000 orang itu banyak banget. Menghadapi setiap hari ya tamu-tamu gitu. Tapi akrab, nggak akrab. Oke. Pernah dapat komplain nggak di sana? Komplain Mungkin Komplain atau gimana gitu hal-hal yang kurang ini? sejauh ini Belum. belum ada. Nggak Jangan ada, ya, jangan jangan ya, sampai. jangan. Oke, tapi karena dengan setiap orang kan beda-beda ya, bagaimana kita menempatkan ya Mas ya di sana, gimana harus berbaur dengan orang-orang di sana. Iya. Oke, terus nih berarti kemarin nggak ikut Ramadan di sana ya Masnya, udah pulang Oh, iya. ya? Beritanya. Ramadan aku pulang di rumah ya. Berarti puasa belum Di rumah sudah. udah di rumah juga Mas. Berarti paling ikutnya pas kemarin Nataru itu ya. Iya, Oh. betul. Tapi mungkin ada pernah ngobrol-ngobrol kalau misalkan Ramadan di sana, mungkin kan mereka banyak yang non is gitu, tapi Iya. ada ini nggak sih kalau misalkan di kapal? Ada sholat Idul Fitri apa? Ada, Puasa ada itu sholat. pasti ada. Oh, Iya. oke, oke. Di Edenova juga ada sahur juga. Ada sahur. Ada juga. sahur. Untuk kru Indonesia mereka buat acara Ada. sahur buka bersama juga setiap hari itu. Rata-rata satu kapal itu minimal 100 ya. Iya. Hanya 100 kru Indonesia. Jadi nanti kayak kita ada grup di WA atau Iya. itu Oke. nanti yuk bikin sahur, Sahur bareng. yuk sholat ini yuk gitu. Ada yang atur. Oke, baik. Terus kalau misalkan saya juga pernah lihat nih kalau lagi acara mungkin kalau misalkan kayak HUT Indonesia itu mungkin hanya di kapal-kapal Asia mungkin gitu ya, mereka ada yang merayakan gitu. Tapi kalau misalkan di AIDA sendiri gimana, kan banyak tuh untuk kru Kemarin dari rame Indonesia. banget. Kemarin Rame juga. sampai kapten pun datang, Iya. semua Rame. konsil, Hah? petinggi-petinggi Petingginya kapal datang. datang semua. Semua. Dan kita menyiapkan kultur kita di Iya. sana, tari-tarian. Tari-tarian. Oke, keren lomba. banget ya. Sama aja kayak di Indonesia. Mungkin gitu. kalau misalkan ada video klipnya nanti kita sematkan ya di sini ya. Ya karena berarti tetap ada ya perayaan Ada, untuk ada. itu. Berarti setiap negara juga kalau mereka itu ada gitu, Ada. ada. Oke, seru-seru. Jadi nggak hanya pengalaman kerja aja ya, Iya. pasti banyak nih dari gimana sih kalau misalkan dari suatu negara mereka lagi ulang tahun, merayakan ulang tahun mereka, kemerdekaan mereka gitu. Oke, terus nih yang saya bikin penasaran juga ini pasti kan kalian pasti pas awal join di sana bingung nih dapat cabinnya di mana. Kalian menyesuaikan di kapal tuh berapa lama adaptasi di kapal? Adaptasi di kapal itu butuh waktu 1 Seminggu. minggu. 1 minggu. Iya. Untuk tahu gimana Oke. makanan, gimana. Iya. Satu Soalnya kalau di Aidanova itu ada 19 lantai, minggu. itu sangat susah untuk mencari-cari sesuatu. Udah capek kerja bingung jadi kamar. Oke, baik, kita harus penyesuaian dari kapalnya juga, penyesuaian juga dari udara juga di Iya, sana, betul. apalagi bahasa ini tentu gitu. Oke, kalau misalkan dari Mas Kevin sama Mas Pradika nih, kan ini banyak nih yang pada mau proses di kapal pesiar gitu. Tapi kadang ada yang berpikiran kalau proses di kapal tuh susah gitu. Kenyataannya menurut Mas gimana kan? Seperti kan? Kalau untuk proses selama
teman-teman niat sama teman-teman udah nekatin diri untuk naik ke kapal pesiar mau keliling dunia, maju terus, jangan mundur, nggak ada yang nggak mungkin. Terus untuk prosesnya nggak ada yang susah kok, yang susah itu cuma nunggu. Yang susah cuma nunggu gitu aja. Dan saya syukur dibantu improve di Ocean Challenger juga. Untuk bahasa kita dibantu, latihan untuk interview juga. Yang penting niatnya ya. Mau belajar mau dibantu tapi nggak mau belajar sama aja. Oke. Terus kalau misalkan nih bukan misal pasti banyak nih kerja di kapal lama, menunggunya itu memang lama ya. Yang penting niatnya kuat gitu ya, karena dengan yang penting kalau misalkan udah keterima pasti jelas banget ya. Tipsnya nanti kalau udah interview udah lolos, jangan keluar dari kerjaanmu sebelum benar-benar dapat kayak LOE atau dapat training yang kayak kalau di idea kita kan dapat training tuh. Udah itu keluar nggak apa-apa, paling nunggu nggak begitu lama. Karena tipsnya, bikin bosen di rumah ya. Nanti berpikirannya yang apalagi dengerin tetangga kan. Oh iya. Tetangga yang bilang kayak gini udah kayaknya aduh kacau ini. Oke, terus selain itu mungkin ada tips juga nih dari Mas Kevin sama Mas Pradika untuk tips dari interviewnya sendiri, apa nih tipsnya yang biar kalian bisa lolos nih kemarin walaupun udah pernah gagal nih seperti Mas Kevin. Kalau untuk tipsnya lebih giat belajar bahasa Inggrisnya, lebih dimantapin lagi bahasa Inggrisnya, sering-sering belajar lah. Jangan nervous ya. Nervous, fokus aja. Kalau awal-awal udah langsung ngeblank ini interview. Walaupun malamnya belajar, apa paginya belajar, terus nervous udah hilang semua. Iya betul. Nggak ada. Normal, 1 kali 2 kali gagal. Gagal itu normal. Betul. Nggak ada yang nggak gagal, nggak ada pengalaman. Iya. Kan dengan gagal malah tahu salahnya gimana gitu. Atau nih di kapalnya nih yang pengen diceritakan, ada di sana event-event menarik nih. Kalau untuk event-event menarik di sana tuh banyak di kapal ya, karena keluargaan orang Indonesia di luar negeri itu menurut saya kuat. Kita sering ada acara kumpul bareng, ya mungkin sekedar chill bareng. Iya, chill bareng. Tapi rutin tiap hari ada. Saling ngobrol ya buat Ya, ngilangin stres ya. Lebih ke keluarga kedua. Iya. Besok ketemu lagi keluarga kedua lagi di kontrak kedua. Ketemu lagi. Kalau saya itu beda. Oke. Yang penting bisa membawa diri ya, misalnya gimana. Oke, mungkin ceritanya nanti kalau misalkan ada dari OSIR semua yang pengen cerita-cerita lagi bisa ya datang ke sini ngobrol sama Steffi sama Pradika. Oke, karena sekarang banyak nih yang pengen kerja di kapal, pengen kerja di luar karena katanya enak kelihatannya kerja di kapal gitu. Ya emang enak gitu kan, emang enak tapi ya capek. Ada plus minusnya ya di sana ya. Oke, terus kalau misalkan dari Mas Pradika sama Mas Kevin ada yang mau disampaikan buat OSIR yang sekarang lagi proses yang masih ragu-ragu mungkin mau join di OC, mau berproses di kapal? Untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke kapal pesiar, tetap semangat, teruskan belajar kalian, jangan lupa berdoa, terus tetap semangat. Kalau untuk teman-teman yang berproses, jangan mudah menyerah, intinya tetap satu tujuan dijalani, jangan putus. Terus semisal butuh bantuan apapun tentang hotel, tentang hotel darat, tentang kapal, langsung saja ke OC ya, Ocean Challenger untuk bisa dibantu lah lebih gampangnya gitu. Untuk semua bisa kok. Oke, yang penting semangat, yang penting niat. Oke, dan alhamdulillah nih kami akan membuka pendidikan kelas reguler batch 6 besok yang akan dimulai di bulan Juni pendidikannya ya. Oke, insya Allah nanti akan ada yang join nih adik-adik dari Mas Wasni yang join di OC, atau yang masih ragu-ragu boleh diajak nih yuk join di Ocean Challenger Mas Was. Ayo adik-adik bergabung di Ocean Challenger, jangan ragu karena kalian sekolah di Ocean Challenger, working on the cruise ship is not necessary.
Oke, mungkin ngobrol singkatnya kita sekian dulu ya Mas Bas. Nanti kalau misalkan ada kesempatan, pasti ada kesempatan kita ngobrol lagi nanti di kontrak selanjutnya mungkin dengan pengalaman yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi kita ngobrol bareng lagi ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Mas Pradika, Mas Kevin, dan terima kasih juga untuk audiens semua yang sudah mengikuti live kita. Maaf, sudah mengikuti untuk podcast kita hari ini. Dan kalau kalian mau join di Ocean Salad, join sekarang juga karena kami masih membuka untuk pendaftaran untuk reguler maupun kelas eksklusif di batch selanjutnya. Terima kasih sekali lagi dan Ocean Salad, what our pursuit is not just a dream. Oke, thank you. See you. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.